Perilaku korupsi sesungguhnya kita sama tahu kejahatan itu bisa jadi karena kesempatan, bukan karena niat. Sebelum memasuki rangkaian acara, marilah kita mulai acara pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Agustina Purnama Dewi SST. Hadirin dimohon berdiri. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Akselerasi pembangunan zona integritas tersebut bertumpu pada 6 parameter komponen pemungkin atau yang harus kami kerjakan. Ganti video lagi, Pak. Pagi ini kita bersama Ketua BPS Kabupaten Oku Timur, Bapak Mufti Wiryadi, dalam rangka launching zona integritas di Kabupaten Oku Timur yang mana menghadirkan beberapa pihak, diantaranya media, kalian Oku Timur Pos dalam hal ini sebagai bagian daripada pembangunan zona integritas di Kabupaten Oku Timur ini. Baiklah, pada Bapak Mufti, silakan menyampaikan apa yang kegiatan kita pagi ini. Baik, terima kasih Pak Purwadi. Terima kasih juga atas kehadirannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya reformasi birokrasi itu wajib dilakukan oleh semua institusi pemerintahan beserta jajaran dan aparaturnya. Karena konsep utamanya perubahan itu, reformasi birokrasi itu bisa terjadi kalau seluruh aparaturnya memiliki integritas yang baik. Dan dari aparatur yang baik itu akan terbentuk institusi atau lembaga yang baik juga. Maka konsepnya adalah manusianya harus memiliki integritas, dengan sendirinya nanti institusinya juga akan memiliki integritas yang sama. Nah, dalam kerangka itu, maka pembangunan zona integritas di institusi pemerintah itu wajib dilakukan sebagai langkah awal menuju tercapainya reformasi birokrasi itu sendiri. Nah, untuk kita-kita yang di daerah itu ada 6 zona integritas, ada zona integritas atau 6 komponen yang harus dilakukan. Yang pertama yang kita sebut dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu bertumpu pada bagaimana mindset, cara berpikir aparatur, dan culture, budaya kerja aparatur untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik. Yang kedua terkait dengan tata laksana. Tata laksana ini kuncinya adalah bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan efektif, efisien, dan tentu saja produktif. Terkait dengan itu juga harus ada penataan sistem manajemen SDM, bahwa perubahan itu bisa dilaksanakan, tata laksana bisa dioptimalkan kalau manusianya, aparaturnya profesional. Kemudian tentu semua hal itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Maka penguatan akuntabilitas kinerja menjadi penting. Itu menjadi komponen keempat. Kemudian komponen kelima, semua yang kita lakukan harus bebas dari korupsi. Maka pengawasan menjadi penting. Perilaku korupsi sesungguhnya kita sama tahu kejahatan itu bisa jadi karena kesempatan, bukan karena niat. Maka pengawasan menjadi koridor yang penting untuk selalu dilakukan supaya menghasilkan kinerja yang baik dan bersih. Kemudian ujung dari semuanya itu Pak Purwadi adalah pelayanan publik, karena masyarakat menantikan bagaimana mereka dilayani terkait dengan kepentingan mereka.
keluhan mereka yang barangkali ada selama ini harus menjadi berubah dari keluhan menjadi ungkapan terima kasih, ungkapan senang karena kebutuhannya bisa dilayani dengan baik. Untuk zona integritas ini Kabupaten Bukit Timur seluruh institusi dilibatkan atau OPD saja? Pada kesempatan hari ini yang berkesempatan hadir insya Allah adalah Pak Sekda, Ya. kemudian dari unsur perwakilan rakyat DPRD, insya Allah dihadiri dari sekretaris DPRD, kemudian dari media massa, dan tentu saja dari kepolisian. Bapak Kapolres insya Allah hadir pada kesempatan. Dari pengadilan negeri, kejaksaan, Dari pengadilan negeri dan kejaksaan dalam hal ini satu lingkup institusi hukum juga bisa diwakilkan dari kepolisian. Kepolisian. Ya. Begitu Pak Bupati. Jadi harapan kita ke depan itu zona integritas, goalnya tadi terakhir, Goalnya adalah tahapannya pertama zona integritas, kedua baik. Yang kedua adalah melalui zona integritas nanti ini kita berharap muncul BPS Kabupaten Bukit Timur ini menjadi wilayah atau zona bebas korupsi (BBK). Setelah bebas korupsi, ke depan kita berharap BPS Bukit Timur selain bebas korupsi bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang kita sebut dengan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Puncaknya di sana. berarti BPS kemarin sudah ada penelitian di bidang itu. Se- Data-data yang ada maksudnya, sehingga ini menunjukkan atau menginisiasi zona integritas ini atau memang perintah dari pusat? Tentu saja kita tidak akan melakukan suatu hal yang fundamental semacam ini kalau perangkatnya tidak siap. Insya Allah selama kurun waktu 5 tahun terakhir kita mempersiapkan segala hal yang diperlukan sehingga pada hari ini kita melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Ini menunjukkan bahwa kita siap dengan semua tantangannya insya Allah. Karena memang di masyarakat kadang-kadang ada a priori Baik. pelayan-pelayan umum itu katanya kalau tidak ada KBLC, Ya. memo, Baik. kemudian apa ya, Baik. uang pelicin, tidak lancar gitu. Mungkin Pak Pur bisa membuktikan secara langsung atau bisa menguji begitu. Iya. Saudara-saudara kita yang membutuhkan data, semua kita layani dengan free, gratis. Bisa berbagai pilihan. Mau file yang bersangkutan bisa datang ke PSD, Pusat Statistik Terpadu, pelayanan statistik terpadu, apa yang dibutuhkan bisa. Kalau mau yang sifatnya hard copy bisa juga. Atau nggak mau susah-susah nih, maunya sambil tidur-tiduran di rumah, cukup buka dengan website, download gratis dan sebagainya. Insya Allah itu sudah kita lakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Zona integritas ini khusus untuk internal pelayanan BPS atau kita dengan melibatkan institusi perwakilan tadi itu untuk konsumsi mereka juga atau khusus kita maksudnya? Zona integritas Khusus BPS. adalah Pelayanan BPS. ya, institusi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya siap menciptakan wilayah yang bebas korupsi tadi dan menghadirkan pelayanan publik. Sehingga untuk kali ini tentu saja pembangunan zona integritas itu persatuan kerja. Iya. Nah, kami mengundang dari para pihak tadi, dari unsur hukum, dari unsur pemerintah daerah, dari media massa untuk menjadi saksi Iya. bahwa kita sudah bertekad untuk mewujud di BPS Bukit Timur ini sudah bertekad membangun zona integritas dan memperbaiki semua kinerja ke depan. Baik Pak, sebagai closing statement, harapannya gimana untuk masyarakat pemerintahan? Baik, terima kasih. Harapan kami tentu saja ada keterpaduan, keserasian, dukungan dari berbagai pihak bahwa yang namanya zona integritas adalah butuh komitmen. Maka komitmen ini harus dikawal bersama-sama. Tidak mungkin pimpinan bertekad tetap tidak mengiringi. Dan tentu saja media massa juga diperlukan untuk membantu mempublikasikan, mensosialisasikan tentang apa yang kita lakukan, bagaimana kita memberikan layanan data kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat, institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, institusi penelitian, mungkin juga para pihak swasta misalnya, kita berikan layanan
sebaik-baiknya kepada mereka. Karenanya silahkan manfaatkan data kami, bisa langsung hadir, bisa dikonsultasikan datanya, atau kalau tidak mau repot cukup buka di website. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, teman-teman, Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Timur dan khususnya dan Sumatera Selatan yang bisa melihat channel ini. Nanti kalau membutuhkan data berkaitan dengan Kabupaten Timur, silakan nanti klik website BPS Timur. Timur. Terima kasih.